كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الرؤوس حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنات أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan syukur itu Allah tambahkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata para ulama tafsir itu Allah tambah nikmat itu yang pertama dalam bentuk fisiknya. Jadi dalam bentuk materialnya Allah tambahkan kenikmatan-kenikmatan. Yang kedua, Allah tambahkan kenikmatan itu ketika kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Bisa jadi Allah jadikan kita menikmati kenikmatan yang Allah berikan. Sementara azab yang Allah berikan itu bisa jadi Allah hilangkan nikmat itu, atau Allah jadikan orang itu tidak menikmati nikmat yang Allah berikan. Ini azab yang Allah berikan ketika dia tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan siapa saja yang mengikutinya hingga yaumul kiamah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita akan coba melihat atau mendiskusikan terkait dengan sebuah goyah atau tujuan hidup seorang muslim. Tujuan hidup seorang muslim. Tentunya ini menjadi sebuah pertanyaan dalam diri kita. Pertanyaan dalam diri kita. Apakah Allah ciptakan kita itu hanya sekedar untuk begitu saja? Apa tujuan kita ketika kita berada dalam kehidupan dunia?
Kenapa ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita? Karena kesibukan yang kita lalui, kesibukan yang kita lewati di setiap saat, di setiap waktu, ada kalanya rutinitas itu menjadikan kita lupa apa yang ingin Allah berikan kepada kita dengan sebuah kehidupan. Jadi seringkali kita disibukkan dengan urusan rumah tangga, seringkali kita diurusan dengan pekerjaan, seringkali kita diurusan dengan anak-anak dan sebagainya, sehingga kita lupa apa sih sebenarnya yang Allah inginkan dengan kehidupan yang Allah berikan. Nah, ini terjadi bukan hanya pada kita. Jadi ini terjadi bukan hanya pada kita pada saat ini. Di masa Nabi SAW juga itu pun terjadi di kalangan para sahabat. Hanya bedanya dengan kita, kan bedanya kita dengan sahabat itu cuma sedikit, ya, ya sangat sedikit sekali. Kalau para sahabat sedikit tidur, kita sedikit tidur. Jadi kalau para sahabat itu sedikit makan, kita sedikit makan. Bedanya sedikit aja. Sedikit menjadi banyak gitu ya. Nah ini juga terjadi di kalangan para sahabat, terjadi di kalangan para tabiin, terjadi di kalangan para ulama. Gitu. Ketika mereka lalai dalam proses menjalani sebuah kehidupan, terjebak dalam rutinitas, apa yang terjadi? Maka kelalaian itu menyebabkan mereka jauh dari akhirat. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mungkin pernah mengingatkan kepada kita, ketika kecintaan kita kepada dunia itu semakin erat, maka lepaslah kecintaan kita akan akhirat. Itu luar biasa. Jadi kecintaan kita begitu besar pada dunia, maka semakin lepas kecintaan kita akan akhirat. Nah, untuk itulah senantiasa kita mengingat-ingat, melakukan sebuah evaluasi apa yang kita cari dalam hidup yang Allah berikan pada kita. Banyak orang mencari ketika kita melihat beberapa gambaran yang ada dalam sebuah budaya satu bangsa. Kita lihat ada orang yang mencari tidak lepas dari 3 hal. Kalau di kita biasanya orang hidup cuma pengen sandang, pangan, papan. Selesai. Apa hanya itu yang kita inginkan? Tidak. Walaupun itu sebuah kebutuhan. Walaupun itu sebuah kebutuhan, sandang, pangan, papan adalah sebuah kebutuhan bagi kita. Tapi bukan itu yang menjadi tujuan hidup kita dan bukan itu yang menjadi keinginan kita. Kalau yang hanya sekedar itu tujuan hidup yang Allah berikan kepada kita, hanya meraih bagaimana kita mendapatkan 3 hal tadi, tentu hidup kita tidak lebih sama dengan Kabayan. Kabayan itu kita baca legendanya kan seperti itu. Ya, kalau kita baca legenda Kabayan itu kan ditanya Kabayan itu, mau kemana kamu Kabayan? Saya mau mencangkul sawah. Buat apa mencangkul sawah? Buat menanam padi. Buat apa nanam padi? Buat makan. Buat apa makan? Buat bisa nyangkul lagi. Jadi hidup hanya begitu aja rutinitasnya. Nah, ini bukan sesuatu yang sangat menjadi tujuan prinsip kehidupan kita. Maka sebagai seorang muslim, Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah keyakinan pada kita. Dan itu yang kita dapatkan di dalam Quran, misalkan dalam Quran surat Thaha itu ya, surat Thaha surat ke-20 ayat 123. Allah sampaikan kepada kita itu bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, paman ihtada, barang siapa yang mendapatkan hidayah atau barang siapa yang telah Allah datangkan hidayah, kata Allah Subhanahu wa taala, fala yadillu wala yashqa. Siapa yang mau mengikuti hidayah yang Allah berikan, maka fala yadillu wala yashqa, dia tidak akan tersesat dan tidak akan merasakan kesengsaraan. Bukankah hidup yang Allah berikan kepada kita itu 2 hal yang selalu kita inginkan, 2 hal yang kita harapkan? Kita ingin dalam kehidupan dunia itu merasakan kesuksesan dan merasakan kebahagiaan. Itu 2 hal itu. Jadi 2 hal inilah yang kita inginkan. Apapun proses yang kita jalani, berapapun umur kita, berapapun usia kita, ya, apapun kedudukan kita, yang kita inginkan cuma 2 ini. Tapi ketika kita mengukur
apa ukuran sebuah kesuksesan, apa ukuran sebuah kebahagiaan. Tentu parameter ukuran sukses dan bahagia itu tidak semata-mata dari sisi materi. Banyak orang sukses tapi tidak bahagia. Banyak orang merasakan bahagia tapi tidak sukses. Banyak orang bahagia di dunia tapi tidak bahagia di akhirat. Maka Islam memberikan sebuah parameter yang sangat luar biasa, parameter yang penuh keadilan. Karena kalau diukur kebahagiaan atau kesuksesan itu dari standar material, tentu para nabi kita katakan bukan orang yang sukses. Para nabi itu banyak bukan orang yang sukses. Nabi Sulaiman aja yang sukses itu. Ya. Kalau kita ukur dari standar material. Kalau kita ukur dari standar yang dengan status, kedudukan, jabatan, pangkat, tentu tidak ada para nabi yang dia sukses dari sisi kehidupan manusia. Tetapi apa yang kita lihat, bahwa ukuran kesuksesan dan kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita adalah sebuah ukuran dan standar yang sangat adil. Standar yang sangat adil. Allah memberikan kepada kita ukuran sebuah kesuksesan itu ketika kita baca dalam surat 16 ayat 90. Dan ukuran kebahagiaan itu ketika kita lihat dalam surat 6 ayat 82. Surat 16, surat An-Nahl. Surat 7 Al-Anfal. Remedial itu. Surat 7 surat Al-A'raf. Surat 11 Al-A'raf 13. Masya Allah. Ini surat 16 itu Allah katakan pada kita, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah Subhanahu wa taala itu, man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah sampaikan pada kita untuk meraih sebuah keberhasilan, sebuah kesuksesan, baik dalam kehidupan dunia ataupun akhirat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Amil. Ada sifat yang harus kita lakukan, yaitu amal, aktivitas. Dan aktivitas yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya sekedar aktivitas. Tetapi bagaimana aktivitas itu, amal itu menjadi amal yang saleh. Man amila salihan, bukan amal yang salah, tetapi amal yang dia memberikan sebuah kesuksesan dalam kehidupan kita di dunia dan akhirat adalah kita mampu melakukan amalan-amalan saleh. Dan nanti amalan saleh itu ada syaratnya, amalan saleh itu ada kesempurnaannya, kan seperti itu. Amal saleh itu ada standar minimalnya, SOP-nya ada. Kalau kita kerjakan ada SOP-nya itu. Maka amal itu menjadi amal saleh itu ada SOP-nya, standar operasionalnya ada. Seperti apa SOP itu? Bahwa ini dikatakan amal yang saleh ketika amal itu dilakukan dengan keikhlasan. Ketika amal itu dilakukan dengan contoh yang diberikan oleh Nabi SAW. Itu amal. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan. Yang kedua, Allah katakan pada kita bahwa sebuah kebahagiaan itu Allah gambarkan pada kita dalam surat Al-An'am ayat 82. Allah sebutkan pada kita, siapa yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala, walam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang dia beriman kemudian dia tidak campur adukan keimanannya, alladzina amanu walam yalbisu imanahum, dia tidak campurkan imannya dengan kezaliman. Jadi iman yang dia miliki ini dia tidak campurkan dengan iman, dengan kezaliman. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ulaika lahumul amnu. Maka Allah akan berikan kepadanya rasa aman. Dan rasa aman itulah yang meningkatkan imun. Kalau kita lihat imunitas itu kan begitu. Maka luar biasa itu kalau lihat
tulisan Imam Ibnul Qayyim itu dia sampaikan pada kita. Orang yang sakit itu, orang yang sakit, kata beliau itu, meningkatnya imun itu ketika dia memiliki rasa aman, kepasrahannya. Maka kenapa kita kadang disuruh mendoakan, menjenguk, memberikan nasihat. Dia membaca ayat-ayat Al-Quran untuk memberikan rasa aman itu. Dan ketika aman itu muncul pada diri dia, kenyamanan itu ada pada diri dia, apa yang terjadi? Maka imunitasnya meningkat. Nanti diteliti itu, yang bagian dokteran lah, tapi itu memang yang disampaikan oleh beliau. Dan Allah katakan pada kita bahwa alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin, kata Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum walam yalbisu imanahum bidzulmin. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman walam yalbisu imanahum, dia tidak campurkan imannya bidzulmin, dengan kezaliman, dengan perbuatan. Dia tidak campurkan imannya, dia murni beriman itu. Imannya kuat, tauhidnya kokoh. Apa yang terjadi? Walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika lahumul amnu. Allah akan berikan amnu itu, rasa aman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ini janji yang Allah berikan pada kita, bahwa hidup yang Allah berikan itu adalah kita menginginkan standar kehidupan kita itu mendapatkan sebuah kesuksesan, sebuah kebahagiaan. Dan Allah menyebutkan pada kita kesuksesan itu adalah kita mau beramal. Amal itu adalah amal yang soleh. Maka nanti jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis Nabi SAW dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang menceritakan bagaimana dia merasakan kegembiraan dengan memberi, dengan amal soleh yang dia lakukan. Kalau kita kan biasanya gembira kalau dibagi. Ini Aisyah luar biasa. Aisyah merasakan kegembiraan ketika dia memberi. Bagaimana digambarkan? Ketika ada seorang pengemis wanita yang mengemis dengan 2 orang anaknya datang ke rumah Aisyah, lalu Aisyah tidak memiliki apa-apa, diberikanlah 3 butir kurma. Yang ada di rumah Aisyah 3 butir kurma. Maka diberikanlah kepada wanita tadi. Lalu si ibu tadi membagi 2 kurmanya kepada 2 anak yang ada di gendongannya, yang kecil itu diberikan. Disisakan 1 untuk dirinya. Dan ketika kedua anak itu makan dengan lahap, dia nggak tega untuk makan. Dia berikan lagi, dia potong 2 itu, dia berikan pada 2 anaknya. Aisyah yang melihat bagaimana luar biasa seorang ibu pada anaknya itu, sampai beliau tersenyum, merasakan kegembiraan yang sangat luar biasa gembiranya. Sampai Rasulullah datang, Rasulullah menanya pada Aisyah, apa yang terjadi wahai Aisyah? Aisyah menceritakan cerita tadi. Lalu kata Rasulullah SAW, itulah gambaran orang yang dia melakukan amal soleh dan merasakan kebahagiaan. Kadang-kadang kita kalau melakukan amal soleh sambil dongkol, sholat lagi capek kayaknya, dan belum merasakan nikmatnya itu. Ada orang yang datang membutuhkan bantuan, lagi buyeng dah. Itu belum merasakan bagaimana kebahagiaan ketika kita melakukan amal soleh. Ini yang kita lihat bagaimana sebuah kesuksesan itu dia melakukan amal yang baik, amal yang soleh, dan kemudian dia melakukan proses iman tadi, iman yang murni yang tidak dicampurkan dengan kezaliman tadi, dengan kemusyrikan, dengan kemaksiatan. Nah, maka amal iman dan amal tadi ini membutuhkan sebuah perangkat yang Allah sebutkan kepada kita. Dalam beriman, dalam beramal, kita butuh sabar. Aplikasi iman dan aplikasi iman itu adalah sholat. Maka perhatikan nanti, saya tidak cantumkan surat Al-Baqarah
ayat juz yang kedua, awal juz yang kedua tentang pemindahan kiblat itu. Nanti ada dilihat juz yang kedua. Saya tulis sufaha minan nasi ma wallahu qiblatihim allati. Terus lahir ayat itu dalam surat Al-Baqarah juz yang kedua. Nanti kita lihat bahwa iman dan amal soleh itu ada perangkat bagaimana iman dan amal soleh itu bisa menjadi sesuatu iman dan amal soleh yang luar biasa pada diri kita. Apa perangkat itu? Allah katakan kepada kita sabar dan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Surat Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Kata Allah Subhanahu wa taala, minta tolonglah kamu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu. Wasta'inu itu kalau kita urut itu dari kata ista'ana. Ista'ana, yasta'inu. Ista'ana ini awal katanya ana. Ana itu asalnya ayana. Dalam ilmu saraf itu. Ayana. Wasta'inu, kata Allah Subhanahu wa taala, minta tolonglah kamu. Sama dengan kalimat Allah dalam ayat yang lain dalam surat Al-Anfal itu, yastaghisuna, meminta pertolongan dengan kata istighosah. Kita sering dengar istilah istighosah gitu ya. Istighosah kubro, istighosah subro kalau dulu. Ada istighosah itu meminta tolong. Nah Allah katakan apa pertolongan yang akan kita dapatkan? Allah sebutkan wasta'inu, minta tolong kamu dengan apa? Bisabri wassalah, dengan sabar dan sholat. Dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Allah sampaikan sholat itu berat, nggak mudah. Sholat itu berat illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang yang khusyuk. Kalau ada orang saya sholat tapi kok masih aja pusing gitu. Saya sholat gitu, tapi masih aja kok belum selesai masalah gitu. Atau saya sabar tapi kayaknya kesabaran saya sudah habis gitu. Kok pertolongan itu belum datang gitu kan. Padahal Allah janjikan wasta'inu bis-sabri was-salah. Berarti yang masalah itu bukan sholatnya, bukan sabarnya, tetapi kitanya yang masalah itu. Kalau ada yang seperti itu. Bukan masalah pada sholat dan sabarnya. Karena Allah katakan wasta'inu bis-sabri was-salah, itu yang Allah SWT. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Bisa jadi sholat dan sabar kita itu belum memenuhi standar yang Allah inginkan. Nanti dalam surat Al-Baqarah ayat berikutnya itu Allah katakan wasta'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Innallaha ma'as-sabirin. Allah katakan innallaha ma'as-sabirin. Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Siapa yang sabar itu? Siapa yang sabar itu? Maka orang yang ingin mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan, Allah berikan medianya. Bagaimana medianya itu? Dia mampu beriman dan mampu beramal saleh. Apa bukti aplikasinya keimanan dan amal saleh tadi itu? Paling tidak dia mampu bersabar dalam beramal, dia mampu bersabar dalam beriman, dan dia mampu bersabar dengan melakukan ibadah salat. Ini Allah katakan innallaha yuhibbus sabirin. Allah suka dengan orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Dan ini kaitannya jamaah yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyebutkan sabar dan salat ini, Allah katakan Allah suka dengan orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Kita selalu salah mengartikan orang sabar. Itu salah. Kita selalu salah. Orang menganggap orang yang sabar itu pasif. Orang sabar itu apa? Orang yang digampar pipi kanan kasih pipi kiri. Itu sabar gitu ya. Salah itu. Kalau sabar dalam Islam itu bukan begitu itu. Gampang pipi kanan, balas lagi pipi kanan. Gampang pipi kiri, balas lagi itu sabar namanya. Karena kisos, bukan sabar itu bukan dia diam, bukan pasif.
Apa gambaran orang yang sabar itu? Lihat dalam Quran. Quran surat 3 ayat 146 itu. Quran surat 3 ayat 146. Kalau kita kan sabar, mengartikan sabar itu pasif. Ya udah, si sabar aja, apa ini sabar, nerimo gitu. Nerimo aja, nerimo ya udah, mau apa nerimo, sabar itu. Bukan gitu sabar itu. Dia dalam Quran surat 3 ayat 146 Allah katakan wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Ribbiyuna katsir. Betapa banyak kata Allah Subhanahu wa taala para nabi yang dia berjuang dengan pengikutnya. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum bisa. Dia tidak lemah. Fama wahanu. Wahanu itu tidak cemas. Wa ma dhaufu, tidak lemah. Dan Allah SWT. Bayangkan tuh. Allah, orang yang sabar itu kata Allah SWT, wa ma wahanu, dia enggak pernah cemas. Wa ma dhaufu, enggak pernah lemah. Wa mastakanu, tidak pernah menyerah. Orang yang sabar itu gambarannya gitu. Kenapa? Karena Allah katakan wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asawahum fisabilillah wa ma dhaufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Allah suka dengan orang yang sabar. Jadi bersabar. Orang yang sabar itu gambarannya apa? Cemas ini. Orang yang nggak cemas itu gambarannya apa? Dia punya daya tahan kuat. Daya tahannya kuat. Itu kesabaran. Lihat Nabi SAW itu menggambarkan ketika tentang sebuah kesabaran. Ini luar biasa. Ada seseorang wanita yang dia menangis di kubur suaminya. Lalu Nabi lewat dengan seorang sahabatnya dan mengatakan, ya fulana isbiri. Hadis ini dalam riwayat Imam Muslim, ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, disarahkan oleh beliau dalam kitabnya Sahih Muslim. Disebutkan kepada kita, kata Rasulullah SAW, ya fulana isbiri. Kata Rasulullah, wahai wanita, sabar, kamu sabar. Wanita itu mau nih di depan kubur suaminya tadi. Apa kata Rasulullah? Isbiri ya fulana. Karena emosinya yang luar biasa, karena keadaannya yang tidak menerima, maka wanita tadi tidak hilang sudah kesadarannya bahwa yang di hadapan itu adalah Rasulullah. Hilang kesadaran. Mau dia katakan, kamu hanya tahu bagaimana bersabar, tidak tahu, tidak merasakan bagaimana apa yang aku rasakan. Biasa kan orang kalau lagi emosi begitu tuh. Udah nggak ngeliat apa lagi. Kamu nggak tahu apa yang aku rasakan. Nah Rasulullah diam. Itu luar biasanya. Rasulullah diam. Kalau hal yang berkaitan dengan dirinya, Rasulullah tidak marah, dia diam, dia pulang saja. Setelah turun tensinya, emosinya turun, baru dia tadi itu Rasul. Maka bergegas wanita tadi mendatangi rumah Rasul, mengetuk pintu beliau, lalu mengucapkan salam. Ketika Rasulullah menjawab salam tadi, wanita tadi meminta maaf kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Ya fulana inna sabra inda sadmatil ula. Kata Rasulullah, inna sabra inda sadmatil ula. Ketahuilah wahai wanita, wahai fulana, bahwa sungguh yang dimaksudkan dengan kesabaran itu inda sadmatil ula, adalah kesabaran itu terbukti, teruji ketika Allah hentakkan dengan sebuah ujian. Maka kenapa kita disuruh untuk mengucapkan innalillah wa inna ilaihi. Sudah lepas itu, ketika dihentak dengan ujian yang tidak mengenakan kita, dipukul kita dengan sebuah ujian, kita kembalikan dulu innalillah wa inna ilaihi. Itu bentuk kesabaran itu. Setelah itu dia pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dengan ucapan tadi, kalimat istighfar tadi, dengan ucapan dia mengembalikan kepada Allah, ada pengakuan bahwa semua nikmat itu Allah yang berikan. Bukan milik kita. Bukan milik kita. Maka nanti kalimat innalillah, kalau kita lihat
wa inna ilaihi raji'un. Ini kata Imam Ibnu Qayyim itu, innalillah ini sungguh kami ini milik Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan seorang mukmin ketika ditimpakan dengan ujian bahwa apa yang dimilikinya itu pada hakikatnya milik Allah, bukan milik dia. Kita kadang-kadang sakitnya itu kalau kita merasa memiliki. Kita sampaikan, kita merasa memiliki harta, hilang, sakit. Kita merasa memiliki apa saja, jabatan, kedudukan, ketika hilang sakit kita. Bahkan sebelum hilang udah stroke duluan. Karena kita merasa memiliki, tapi kalau kita merasa amanah, enggak. Maka dalam Islam itu bukan rasa memiliki, tapi sense to be interesting. Bagaimana rasa amanah itu muncul pada diri dia. Bukan rasa memiliki, oh ini Allah berikan amanah. Maka kenapa di kalimat istirja itu innalillah, ketika kita dapat sesuatu yang tidak menyenangkan, kita katakan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang terjadi di luar kemampuan kita, Nabi mengatakan qadarullah ma yasha. Allah takdirkan apa yang Allah ingin. Bahwa di situ muncul kesadaran kita. Kesadaran bahwa kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, apapun adalah titipan Allah. Masa ada orang menitipkan sesuatu lalu kemudian diambil lagi kita marah-marah? Kalau dulu ada istilah apa? Ada istilah apa? Orang yang bodoh adalah orang yang meminjamkan buku, dan lebih bodoh lagi orang yang mengembalikan pinjaman bukunya. Istilah gitu ya. Kenapa? Dia ngapain dia kembali kalau udah minjem gitu? Ini artinya kesabaran itu teruji dengan kalimat istirja tadi. Dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya pengakuan bahwa itu adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan dia mengakui bahwa dia pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Selain apa yang Allah ambil dari miliknya tadi, yang dia diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ambil, masih ada yang lain yang belum Allah ambil dan masih ada pada dia yang kelak akan Allah kembalikan lagi. Itu yang kalimat istirja tadi. Nah, ini kesabaran. Maka orang yang sabar itu dia punya daya tahan yang sangat kuat. Bukan orang yang lemah. Maka kalimat yang pertama kali istirja itu. Dia punya daya tahan yang kuat. Kenapa dia punya daya tahan? Karena hidup yang kita jalani ini kalau pasti ujian. Hidup. Kenapa harus punya daya tahan kuat? Ini saya ingin katakan. Kenapa punya hidup itu ujian? Apa dalilnya? Quran surat Al-Anbiya ayat 35 ya. 21 ayat 35. Surat Al-Anbiya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kata Allah Subhanahu wa taala, setiap yang bernyawa itu pasti dia akan meninggal, akan mati. Wa nabluukum, dan benar-benar kata Allah. Benar-benar akan kami uji kalian, wa nabluukum bisyarri, dengan sesuatu yang berupa syar, wal khairi, dengan sesuatu yang berupa kebaikan. Kita diuji dengan itu, dua hal tadi. Ya, kebaikan dan keburukan. Kadang kita dapat yang buruk, kadang kita dapat yang baik, kadang kita dapat yang enak, kadang yang gak enak. Hidup itu kan cuma dua. Ya ini yang enak nih kita dapat nih. Cuman hidup itu cuma begitu aja. Yang kita dapat itu seperti itu. Wanabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan itu adalah ujian. Maka kita harus punya daya tahan yang kuat. Daya juang, kita punya daya juang. Kenapa? Karena hidup itu yang Allah berikan itu adalah sebuah perjuangan. Hidup itu untuk perjuangan. Maka lihat saya santumkan itu bagaimana Allah katakan walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida walau karihal musyrikun, pada ayat itu. Walladzi Allah berikan kita itu untuk menegakkan agama itu butuh perjuangan. Itu perjuangan. Kalau kita punya daya tahan yang tangguh, daya juang yang tangguh, nggak lemah. Ini kalau baru sedikit ada masalah aja langsung puas.
udah stres gitu ya. Tuh repot juga itu. Nah, dia punya network. Kenapa? Karena dia tahu bahwa masalah itu pasti akan dia dapati. Tidak ada. Ini jamaah yang dikatakan Allah SWT. Tidak ada orang yang masih hidup nggak ada masalah. Pasti ketemu ada masalah itu. Setiap orang yang hidup dia pasti akan ketemu masalah. Yang jadi permasalahan bukan masalahnya. Yang jadi permasalahan itu bagaimana Allah berikan jalan keluar dari masalah itu. Kalau menghindari masalah nggak bakal ketemu. Tapi yang kita inginkan bagaimana Allah SWT memberikan masalah pada kita dalam hidup itu. Lalu kemudian Allah berikan jalan keluar, itu yang paling enak. Yang repot tuh kalau ada masalah kita nggak ada jalan keluar ya. Udah repot dong, puyeng kepala sana sini. Tapi kalau Allah berikan jalan keluar ada aja deh. Dan luar biasa. Ada orang yang Allah berikan selalu jalan masalah itu ada Allah berikan itu. Ada orang yang seperti itu. Ada orang yang Allah mudahkan. Ketika dia dapat masalah ada jalan keluarnya. Siapa mereka itu? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Urusannya jadi mudah ya. Ada orang yang seperti itu. Dia bukan berarti nggak ada masalah. Maka kata teman-teman itu untung aja kepala kita Allah yang buat. Kalau kepala kita dari kaleng buatan Jepang bengong sana bengong sini. Tapi ya luar biasa ada masalah yang Allah berikan tapi Allah berikan jalan keluar. Ada orang yang seperti itu. Maka butuh daya tahan, daya juang yang tangguh. Butuh keaktifan dan kreativitas. Saya katakan bahwa tidak menyerah itu, orang yang tidak menyerah dia akan aktif berbuat. Orang yang tidak menyerah itu dia akan kreatif cari jalan keluar. Sudah sabar. Nah ini jamaah yang dimaksud Allah SWT bahwa kembali bahwa apa yang kita jalan dalam proses hidup itu selalu kita jalan dalam proses hidup setiap hari kalau itu bahwa yang kita inginkan bagaimana kita merasakan sebuah kebahagiaan, bagaimana kita merasakan sebuah kesusahan. Maka seorang mukmin itu dia akan disibukkan dengan amal-amal solehnya dan dia akan disibukkan dengan memperbaiki kualitas iman. Karena kalau itu sudah dia lakukan dengan sempurna, dia mau melakukan itu perbaikan keimanannya, dia meningkatkan kualitas amal solehnya. Apapun yang akan terjadi dari kehidupan dunia itu akan baik buat dia. Nggak ada yang buruk. Akan kebaikan itu. Kalau ditimpakan kesulitan, baik buat dia. Kalau ditimpakan kenikmatan, baik buat dia. Kenapa? Karena dia bisa mensikapi hidup ini dengan tenang. Nah ini kajian kita yang sebentar aja yang nggak usah lama-lama. Makanannya udah banyak gitu. Jadi ini saya ingin sampaikan bahwa Allah SWT sekali lagi betapa Allah memberikan kepada kita bekal. Ya. Maka yang harus kita yakini jamaah yang dimakan Allah SWT bahwa Allah berikan petunjuk kepada kita itu bukan hanya sekedar petunjuk, tidak. Nanti kalau kita mengkaji lagi bahkan seluruh problematika hidup. Ini kalau kita kaji lagi seluruh masalah hidup kita yang terjadi hari ini, yang terjadi pada saat ini, itu ada prototipenya di Al-Quran. Ada contoh-contohnya di Al-Quran. Bagaimana Allah menggambarkan, maka hampir sepertiga isi Al-Quran itu kisah. Bukan dongeng. Tapi sepertiga isi Al-Quran itu Allah berikan kisah. Kenapa? Prototip kehidupan yang akan kita jalani. Allah sebutkan itu. Ada orang yang nanti dia akan mengalami bagaimana seperti para nabi. Bagaimana Nabi Ayub, bagaimana Nabi Yunus, bagaimana Nabi Musa. Cuma tinggal bagaimana kita mengeksplor Al-Quran itu untuk bisa kita pahami. Itu yang harus kita lakukan. Jadi kita mengeksplor Al-Quran itu, mengeksplor kisah-kisah itu. Untuk kita, ada seorang penulis yang sekarang baru beredar di bukunya. Saya belum lagi pesan itu. Ada seorang penulis yang menulis sekarang buku itu kisah-kisah bangsa yang dihancurkan dalam Al-Quran. Jadi dia melakukan analisis dari ayat Al-Quran, lalu kemudian kisah-kisah dalam sejarah, dan kemudian dia gambarkan bagaimana kisah itu terjadi dalam sejarah dan kemungkinan yang terjadi di masyarakat. Itu menarik ini. Nah ini petunjuk yang Allah berikan.
Jadi Allah berikan petunjuk itu untuk kita jalani, maka Allah jaminkan kita. Siapa yang mengikuti petunjuk Allah, maka dia tidak akan sesat. Siapa yang mengikuti petunjuk, maka dia tidak akan sesat. Tinggal kita mau apa enggak. Nah ini yang mana Bapak istilah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kajian kita mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Pada kesempatan ini hadanallahu wa iyyakum ajmain. Nasu minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan pemain baru. Alhamdulillah. Ya, sebuah pencerahan yang luar biasa, ya, membuka mata hati kita, pikiran kita untuk saya mengusik satu pertanyaan Pak Haji. Ya. Pertanyaannya kita sering atau pernah bilang bahwa ada batasnya. Benarkah? Ternyata demikian. Ya, mohon pencerahannya. Terima kasih Pak Haji. Ya, sabar ada batasnya. Kalau dia berhenti pada batas itu, maka dia sudah tidak bersabar lagi. Putus asa dia. Karena yang dimaksud dengan sabar itu habsul lisan, wa habsul qalbi, wa habsul jawari. Itu kan definisi ulama itu. Sabar itu ada tiga hal yang harus terjadi pada orang yang sabar. Sabar hati, sabar dia tahan hatinya, dia tahan lisannya, dia tahan anggota badan. Itu kesabaran. Jadi kalau dia berhenti dari sabar itu, maka dia berhenti. Dan kenapa sabar itu harus terus terjadi? Karena nilainya besar, pahalanya besar, ganjarannya besar. Kalau sabar itu ganjarannya kecil, cuma kipas angin doang. Tapi ini luar biasa. Nah ada, coba lihat dalam surat Az-Zumar itu, ayat yang 10. Tidak ada balasan amal soleh yang melebihi dari balasan sabar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh akan kami balas ganjaran mereka yang bersabar dengan ganjaran tanpa batas. Kalau ganjarannya tanpa batas, masa sabar harus ada batasan? Ganjarannya tanpa batas. Kalau sholat jamaah 27 rakaat, 27 kali lebih lipat ya dibandingkan sholat sendirian. Sedekah 700 kali lipat. Tapi sabar nggak ada balasan, nggak ada hitung-hitungannya. Itu luar biasa. Maka nanti para ulama itu membahas mana yang lebih utama, sabar dan syukur. Karena dua-duanya ganjarannya luar biasa. Tapi hampir sebagian besar ulama itu menyatakan sabar itu lebih utama dibandingkan syukur. Tapi tentunya perbedaan pendapat. Karena memang ganjarannya luar biasa, nggak ada batasannya. Sebagaimana balasannya tidak ada batasannya pada sabar, maka sabar pun tidak ada batasannya. Itu jadi kata para ulama, bukan kata saya itu. Kata para ulama itu, sebagaimana sabar yang tidak ada batasan dalam balasannya, begitu pula kesabaran tidak ada batasannya. Terus kita sebut Allah ya, itu sedikit bisa dijawab. Ya, nambahkan nih Bos Ustaz. Ya. Nambahin ya tadi. Seperti ada ungkapan katanya sabar itu ada batasnya kan gitu ya. Disampaikan tadi. Mungkin sebagai penguat keimanan dan juga menghadapi kesabaran itu. Ya kembalinya ke ini ayat Al-Qur'an aja. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mungkin itu. Jadi tidak ada putus asa lagi ya, kita diberikan ujian itu walaupun mungkin menurut kita berat banget gitu kan, tapi pasti itu ada bahwa kita bisa mengatasi itu. Iya. Mungkin sebagai penguatnya itu. Iya betul. Jadi tidak ada putus asa lagi. Lagi deh. Kan kadang ada yang ngomong, iya situ bisa ngomong sabar, coba harusnya sama lu. Kan ada yang ngomong gitu, lu nggak ngerasain. Itu berarti nggak sabar itu kalau begitu. Maka ada yang menafsirkan ayat itu begini, ada yang menafsirkan ayat itu seperti kita. Kenapa ini menjadi berat?
karena daya kita lebih rendah dari beban. Ya. Kan? Daya kita lebih rendah dari beban. Kenapa ini ringan? Karena daya kita lebih kuat dari beban. Nah begitu pula ketika Allah berikan beban, beban itu Allah sifatkan ringan. Tetapi kenapa kita tidak sanggup? Karena daya kita tidak kuat, lebih rendah dari masalah itu. Nah rendahnya daya kita itu apa imunnya tadi? Iman tadi. Jadi yang mengartikan tulayin tadi Allah nafsan. Silakan lagi. Ada yang tanyakan, silakan ini. Kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya. Saya mau nanya kepada Bu Aslia. Bagiin, soal. Nabil. Nabil. Tadi kan ada bapaknya, aman. Bapaknya jalan. Dia kepada lembaga ya tapi corona. Pajak timur juga sama juga ya, ya? Pajak timur ya pajak ya kan? Alhamdulillah baru saja kita telah menyelesaikan sesi tanya jawab. Yang itu artinya kita telah berada di penghujung kegiatan. Mudah-mudahan seluruh rangkaian kegiatan kita pada malam hari ini mendatangkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat menjadi kembali kita dalam pembelajaran kegiatan kita kali ini dan mudah-mudahan pula dapat menjadi bekal kita di kehidupan kelak di akhirat. Mohon maaf atas kekurangan. Marilah kita tutup kita pada malam hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.